Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya di channel belajarakuntansi.id bersama Antoni Deras. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tentang bagaimana cara membuat jurnal. Anda tahu kan jurnal? Jurnal merupakan media atau formulir yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan secara sistematis dan rinci, sesuai dengan tanggal beserta keterangan yang harus didebit maupun dikredit berdasarkan bukti transaksi yang ada, seperti faktur, kwitansi, nota, dan lain sebagainya. Manfaat jurnal untuk apa? Jurnal bermanfaat untuk mencatat satu atau lebih perkiraan yang didebit maupun yang dikredit dan menjaga agar jumlah yang ada di debit maupun di debit harus selalu seimbang. Sebelum kita memulai dalam pembuatan jurnal, kita harus mengetahui terlebih dahulu terhadap aturan debit dan kredit tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis perkiraan yang nantinya akan ada neraca laporan rugi laba dan ada penambahan ataupun pengurangan serta saldo normalnya. Yang pertama untuk Atifa, jika ada penambahan akan diletakkan di sebelah debit, sedangkan pengurangan di sebelah kredit. Saldo normalnya sebelah debit. Selanjutnya kewajiban. Kewajiban kebalikan dari aktiva. Jika ada penambahan di sebelah kredit dan pengurangan di sebelah debit dan saldo normalnya di sebelah kredit. Selanjutnya modal. Modal apabila ada penambahan di sebelah kredit dan pengurangan di sebelah debit. Saldo normalnya di sebelah kredit. Selanjutnya pendapatan. Pendapatan apabila ada penambahan di sebelah kredit, sedangkan pengurangan di sebelah debit. Saldo normalnya adalah kredit. Selanjutnya biaya. Penambahan biaya dicatat di sebelah debit dan pengurangan di sebelah kredit. Saldo normalnya di sebelah debit. Jadi ini aturan tentang debit dan kredit yang harus Anda pahami. Karena selanjutnya kita akan mencatat di dalam jurnal tentang penambahan atau pengurangan berupa debit atau kredit tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat pada jurnal perusahaan jasa. Berikut ini adalah contoh transaksi yang ada untuk perusahaan jasa. Bapak Antoni mendirikan perusahaan jasa konsultasi keuangan dan pajak. Transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut. Transaksi yang pertama tanggal 1. Bapak Antoni menginvestasikan uangnya ke perusahaan sebesar 200 juta. Bagaimana kita mencatat transaksi ini ke dalam jurnal? Untuk mencatatnya, kita harus melihat yang pertama tanggal 1 Januari 2019. Akun yang akan kita catat, jadi kita harus membuat akun terlebih dahulu. Di sini untuk kas 110, kas bertambah sebesar 200 juta dan modal bertambah sebesar 200 juta. Jadi apabila kita menginvestasikan uang kita ke dalam perusahaan, kasnya akan bertambah, modalnya akan bertambah. Jadi penambahan kas di sebelah debit, sedangkan penambahan modal di sebelah kredit. Transaksi yang kedua. Pada tanggal 2, membeli kendaraan untuk operasional perusahaan sebesar 100 juta dengan uang muka sebesar 30 juta.
Dari transaksi ini, inventaris kantor berupa mobil bertambah sebesar 100 juta karena membayar dengan uang kas, berarti uang kasnya berkurang sebesar 30 juta. Selisih antara uang muka dengan harga kendaraan karena belum dibayar dengan uang muka, maka harus dicatat pada hutang. Jadi kas berkurang sebesar 30 juta, hutangnya bertambah sebesar 70 juta. Transaksi yang selanjutnya pada tanggal 2 membeli bensin untuk kendaraan sebesar 200.000. Jurnal yang harus dicatat, biaya bensin sebesar 200 juta, biaya bensin sebesar 200.000, dan kas berkurang sebesar 200.000. Tanggalnya tanggal 2 Desember 2019. Selanjutnya, pada tanggal 3 dibayar sewa kantor untuk 1 tahun sebesar 3.600.000. Jurnal yang harus kita buat, biaya sewa, ini biaya sewa untuk 1 tahun sebesar 3.600.000 dan kas berkurang sebesar 3.600.000. Transaksi selanjutnya, dibayar biaya iklan untuk 6 bulan sebesar 900.000. Nah, transaksi ini kita harus buatkan jurnal. Jurnal yang harus kita buat adalah biaya iklan sebesar di debit sebesar 900.000, sedangkan kas berkurang sebesar 900.000. Transaksi selanjutnya pada tanggal 4 dibeli perlengkapan kantor sebesar 800.000 secara tunai. Jurnal yang harus kita buat tanggal 4 Desember 2019, perlengkapan kantor bertambah sebesar 800.000 dan kas berkurang sebesar 800.000. Transaksi selanjutnya dibeli pada tanggal 6, dibeli peralatan kantor berupa meja senilai 3 juta, kursi senilai 1.800.000 secara tunai. Jurnal yang harus kita buat, inventaris kantor berupa meja sebesar 3 juta sebelah debit, inventaris kantor berupa kursi 1.800.000 sebelah debit. Karena pembeliannya secara tunai, maka uang kas berkurang sebesar 4.800.000. Selanjutnya, tanggal 9 diterima pembayaran jasa konsultasi bulan ini sebesar 4.500.000. Jurnal yang harus kita buat tanggal 9 Desember 2019. Kasnya bertambah sebesar 4.500.000. Pendapatan bertambah sebesar 4.500.000. Ingat, penambahan pendapatan di sebelah kredit. Jadi penambahan pendapatan di sebelah kredit. Contoh selanjutnya, pada tanggal 9 Desember dibeli peralatan kantor berupa laptop seharga 5.800.000 dan printer seharga 2.200.000 dengan uang muka sebesar 3 juta. Jadi pembelian ini dengan membayar uang muka alias secara kredit. Jurnal yang harus kita buat, inventaris kantor berupa laptop sebesar 5.800.000 sebelah debit, inventaris kantor berupa printer senilai 2.200.000 sebelah debit. Karena membayar uang muka, berarti
uang muka berupa kas berkurang sebesar 3 juta. Sisanya kita masukkan apa? Sisanya kita masukkan hutang sebesar 5 juta. Jadi total antara debit dan kreditnya harus tetap sama. Total di sini 8 juta, sedangkan di kreditnya juga 8 juta. Contoh selanjutnya, pada tanggal 10 Desember, menyelesaikan jasa pembuatan laporan keuangan dan pajak dengan nilai sebesar 6 juta. Dan pembayarannya pada tanggal 3 Januari 2020. Jadi sudah menyelesaikan pekerjaan, tetapi pembayarannya diterima di kemudian hari alias piutang. Jurnal yang harus kita buat pada tanggal 10 Desember 2019, piutang usaha sebesar 6 juta dan pendapatan sebesar 6 juta. Contoh selanjutnya, pada tanggal 10, menerima uang muka sebagai tanda jadi pembuatan laporan bulan Januari 2020 sebesar 1 juta. Jadi transaksi ini kita menerima uang muka untuk pekerjaan bulan depan. Jurnal yang harus kita buat, kita nerima berupa uang kas, berarti kas di sebelah debit. Jadi kas di debit sebesar 1 juta, pendapatan diterima di muka sebesar 1 juta. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 11, menerima uang muka jasa pembuatan laporan bulan Desember sebesar 1.500.000 dengan harga kesepakatan sebesar 7 juta. Jadi di sini berbeda dengan contoh sebelumnya. Kalau contoh sebelumnya kita sudah menerima uang muka tapi belum mengerjakan. Tetapi kalau di sini kita sudah menyelesaikan, ya, kita sudah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi uang yang kita terima baru sebagian. Jadi yang kita terima berupa uang kas di debit sebesar 1.500.000, sisanya berupa apa? Sisanya merupakan piutang usaha sebesar 5.500.000. Totalnya berapa? Totalnya kita catat sebagai pendapatan sebesar 7 juta. Contoh selanjutnya, pada tanggal 17, menerima pembayaran jasa pembuatan laporan bulan Desember 2019 sebesar 8 juta. Jurnal yang harus kita buat, ya, kita menerima berarti uang kas kita bertambah. Kas bertambah sebelah debit sebesar 8 juta, pendapatan sebelah kredit sebesar 8 juta. Contoh selanjutnya, pada tanggal 20 membayar biaya air, listrik, dan telepon sebesar 1.400.000. Jurnal yang harus kita buat, biaya air, listrik, dan telepon sebelah debit sebesar 1.400.000 karena kita membayar berarti uang kita berkurang. Kas berkurang sebesar 1.400.000. Selanjutnya, pada tanggal 30 Desember 2019, Bapak Antoni menggunakan uang untuk keperluan pribadi sebesar 12 juta. Jadi, apabila pemilik perusahaan menggunakan uang untuk keperluan pribadi, dicatat sebagai akun privé. Jurnal yang harus dibuat adalah privé sebesar 12 juta sebelah debit dan kas berkurang sebesar 12 juta. Jadi ini harus Anda ingat bahwa
Penggunaan aset perusahaan untuk keperluan pribadi dinamakan dengan privilege. Contoh selanjutnya, pada tanggal 30 membayar gaji karyawan sebesar 5.400.000. Jurnal yang harus dibuat adalah biaya gaji sebesar 5.400.000 dan kas sebelah kredit sebesar 5.400.000. Keterangannya harus kita catat juga berupa bayar gaji. Tanggalnya harus kita catat pada tanggal 30 Desember 2019. Jadi ini merupakan contoh di dalam pencatatan ke dalam jurnal. Kenapa harus membuat jurnal? Karena jurnal ini merupakan kunci untuk memasukkan ke dalam laporan keuangan. Apabila kita menggunakan program akuntansi, dari pembuatan jurnal ini, pemrosesan jurnal ini langsung akan menjadi laporan keuangan. Beda dengan apabila kita membuat laporan secara manual. Program akuntansi yang paling sederhana digunakan adalah program akuntansi Excel. Demikian materi dari saya berupa cara membuat jurnal, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.